Sesaat lagi Anda akan mengikuti Rock Surabaya Online Service. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. GBI Rock Surabaya tidak hanya bersama Anda pada hari Minggu, tetapi setiap hari kami hadir melalui program acara di channel YouTube kami. Petunjuk untuk mengikuti ibadah secara online. Mari beribadah dengan sikap hormat. Persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari ikut aktif dalam ibadah, termasuk ketika pujian dan penyembahan berlangsung. Ajak keluarga untuk bersama-sama beribadah secara online. Simpan handphone Anda dan hentikan kegiatan yang lain selama ibadah. Mari menempatkan diri dalam posisi ibadah sekalipun Anda sedang di rumah. Untuk pertanyaan, saran, atau pokok doa, Anda bisa sampaikan melalui hotline kami. Anda dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang sudah disediakan atau transfer ke rekening persembahan gereja kami. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe semua media sosial kami. Shalom warga kerajaan. Kan tema kita ini, kita punya hidup, punya strategi, dan subtema kita adalah communication. Komunikasi itu, kalau kita tahu, doa itu bukan laporan pada Tuhan satu arah, tapi dua arah. Begitu baiknya Tuhan, bahkan ketika dia baru Nabi Habakuk ini komplain. Kita hidup ini pilihan, bisa jadi complainer atau praiser, warrior atau warrior. Itu up to you and up to me. Maka Tuhan menjawab, aku melakukan di zamanmu. Lihatlah kepada bangsa-bangsa. Lihatlah kepada Gentiles, Goyim. Ya, lihat kepada mereka. Aku melakukan, yaitu sesuatu yang kamu tidak akan dipercaya kalau aku lakukan padamu. Dan orang tanya, what is about corona ini? Kita melihat banyak eksesnya ya. Di Jepang ada corona recon, yaitu perceraian, yaitu di antara keluarga-keluarga. Biasanya Jepang itu perceraian itu 35%. 1 dari 3, tapi sekarang meningkat, saudara. Tapi bersyukur kalau kita punya Tuhan yang memberikan jawaban. Kan salah satunya yang menarik sekali dalam Habakuk 3 ayat ke-5, maka mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang revival. Saya berani katakan bahwa melalui ini semua umat Tuhan sedang disucikan, dimurnikan, dan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu firman Tuhan mengatakan akan ada penyakit sampar dan demam. Wow, itu corona bukan? Tuhan izinkan. Ada ratusan ribu yang meninggal. Ya, supaya apa? Yang miliar ini diselamatkan. 7 miliar manusia. Dan sebagian besar menuju kepada kebinasaan. Khotbah pendeta tidak cukup. Tuhan pakai yang paling kecil, makhluk paling kecil. Dia tidak pakai singa, dia pakai virus. Memang kematian dan penyakit bukan dari Tuhan, tapi ini Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya orang yang sombong pada bertobat semua. Baca Yesaya 24. Sebagaimana nasib imam, demikian nasib daripada umat. Sebagai nasib daripada bos, demikian nasib dari pegawai. Sebagai nasib daripada nyonyanya, demikianlah nasib pelayannya wanita. Saudara yang kasih Tuhan, itulah zaman kita sekarang ini. Aku melakukan di tengahmu sesuatu yang kamu tidak bisa percaya kalau aku ceritakan kepadamu. Jadi kalau kita tahu God is in control, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sovereign, artinya berdaulat,
Hati kita tenang. Kita percaya dia tetap Jehovah Jireh. Ya mungkin karena saya gembala ya, tapi saya mengalami saudara apa? Setiap hari. Saya katakan setiap hari ya, bukan 2 hari sekali. Selalu ada orang kirim makanan. Dan yang luar biasa, makanannya nggak sama, lain-lain semua. Kan jemaat kita dari segala suku ya. Jadi menarik sekali. Ada woku, ada ayam bawang Bali, ya, ada macam-macam saudara. Karena itu pada saat-saat seperti ini ketahuilah, Tuhan akan melangkah. Tuhan akan melakukan revival di tengah-tengah kita. Dan dia akan penuh dengan kemuliaan. Dan itulah rencana Tuhan. Umatnya penuh dengan kemuliaan. Jadi percaya saja. Dan jangan jadi komplainer. Tetap jadi pemuji Tuhan. Sekalipun mungkin kehilangan pekerjaan, waktunya jadi pengusaha. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau buka hati kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, kasih setiamu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu datang kembali di bawah kaki-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan kami Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami Bapa. Kiranya Engkau yang layakkan Tuhan, kiranya Engkau bertata di atas puji-pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Allah kita Allah yang hebat. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Dia hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dari Bapak Ibu Saudara. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya.
berkuasa di bumi dan di surga. Dia pencipta alam semesta. Tiada Allah selain Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saatnya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini kami mau membawa yang terbaik sebagai persembahan kami kepadamu. Ku bawa kepadamu, ya Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Ku datang kepadamu, ya Tuhan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa yang selain yang terbaik,
Kami mau terus bernyanyi, kami mau terus bermazmur bagi kemuliaan Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari sembah Dia, nyanyi pujian bagimu bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu, karena memang hanya Kau yang layak menerima semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis Tuhan, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka. dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom warga kerajaan, senang berjumpa dengan Anda walau lewat online service ini. Dan di masa pandemi corona ini, pemerintah menasihatkan kita untuk tetap tinggal di rumah, stay at home, stay safe.
Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hal pertama yang mesti kita bangun ketika kita stay at home seperti ini adalah bagaimana kita mesti menciptakan atmosfer keluarga kita dengan baik supaya kita bisa betah mengalaminya. Ingat bagaimana kejadian di Wuhan maupun di Eropa ketika lockdown. Yang terjadi adalah KDRT meningkat tinggi, tuntutan perceraian meningkat tinggi. Ini suatu hal yang menyedihkan. Tetapi seharusnya justru semakin kita sering bersama-sama di rumah, work from home dan sebagainya, kita tetap bisa mengalami yang disebut home sweet home, home blessed home. Sebab kata family, kata keluarga itu identik dalam bahasa Ibrani sama dengan kata rumah, yaitu bait. Jadi anjuran pemerintah minta kita tinggal di rumah supaya kita makna dalam bait. Kata bait itu juga sinonim sama dengan arti kata family. Nah, family atau keluarga mengandung makna dua hal. Yang pertama adalah the place that you can feel your home. Sebuah tempat kamu bisa merasakan home, rumah. Bahasa Inggris kata rumah ada dua kan? Ada house, ada home. Kalau house adalah bangunan fisiknya. Tetapi kalau home adalah berbicara tentang atmosfernya. Tuhan merindukan agar supaya atmosfer sorga justru nyata di tengah keluarga kita. Dan itu pasti Dia akan nyatakan asal beberapa hal yang akan kita lakukan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini kita kerjakan. Arti kedua daripada home atau family adalah yang disebut dengan the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan titikmu. Kata spot ini, kalau kita lihat di dunia internet, kita kenal kata hotspot. Ya, dimana sambungannya kenceng banget. Ya, nyambungnya cepet banget, no buffering. Tidak ada yang disebut blank spot, blind spot, apalagi lemot. Ya, Tuhan menginginkan dalam keluarga kita hubungan orang tua dan anak-anak, hubungan suami istri, wow, hotspot, nyambung, nggak tulalit. Itu pasti akan terjadi asal kita mau menerapkan bersama-sama prinsip-prinsip kerajaan Allah, prinsip-prinsip hubungan di dalam keluarga kita, apalagi di masa pandemi corona seperti ini. Nah, berbicara tentang relationship, hubungan, maka kita melihat bagaimana Tuhan kita disebut Father, Son, and Holy Spirit. Bapa, Putra, Roh. Ketika dia menciptakan manusia, dalam Kejadian 1:26 dia berkata, let us make man in our own image and our own likeness. Marilah kita, saya tertarik dengan kata kita itu. Allah Tritunggal, mereka melakukan persekutuan yang intim sekali. Dan mereka berkata, marilah kita dalam ketritunggalannya Tuhan yang luar biasa itu. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berrelation kuat satu dengan yang lain. Dan pada waktu dia menciptakan manusia yang serupa segambar dengan dia, dia berkata begini, let them have dominion. Biarlah mereka, dipakai kata mereka di situ, them. Ya, ini berbicara tentang bagaimana memang manusia ada pun seperti penciptanya, ya, di mana menikmati persekutuan, hubungan, demikian manusia diciptakan. Makanya ketika Adam sendirian, Tuhan berkata, it's not good for man to be alone. Gak baik laki-laki sendirian. Maka diciptakanlah wanita, diberikan seorang istri. Untuk apa? Di situ ada relation yang dibangun, ada persekutuan yang dibangun. Dan saya harus katakan, ketika Adam Hawa pun sudah diciptakan, Alkitab menjelaskan bagaimana dalam kitab Kejadian mereka bisa bersekutu, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden, menikmati hubungan yang intim sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan memang itulah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Rob Thompson dalam salah satu bukunya tentang The Law of Relationship, dia memaparkan bahwa ada hukum-hukum atau prinsip-prinsip di dalam persekutuan yang harus dibangun, hubungan satu dengan yang lain yang harus dibangun. Prinsip yang pertama disebut dengan the law of agreement. Hukum persetujuan kesepakatan.
Bukankah Yesus Kristus mengajarkan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 dan 20. Dia berkata, dan aku berkata kepadamu, jika dua orang bersepakat, minta apa saja, maka Bapa di sorga akan memberikan kepadanya. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, ya, Christ must be the center, ya. Tuhan berkata, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Ketika ada kesepakatan dalam keluarga yang dibangun, suami terhadap istri dan juga kepada anak-anak, maka Tuhan berjanji, apapun yang kamu minta, Tuhan akan menyediakannya kepada kita. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa, warga kerajaan? Oleh sebab itu, mari kita bangun supaya keluarga kita di masa pandemi ini mengalami home sweet home itu. Mengalami hubungan yang luar biasa. Yakobus 5 ayat 16 menjelaskan bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana doa kita bisa sakti berkuasa? Dimulai dengan saling mengaku dosa. Ketika saya selesai, yaitu keluar dari rumah sakit karena mengalami paparan COVID-19, 16 hari saya di rumah sakit. Lalu kemudian ditambah 14 hari isolasi mandiri di kamar sendiri. Dan terpaksa harus isolasi. Dan total 30 hari. Selesai itu, apa yang saya lakukan adalah saya berkumpul kembali dengan istri saya setelah 30 hari. Suatu pengalaman yang menyiksa, yang tidak menyenangkan. Dan ketika bersatu kembali dengan istri saya, hari-hari awal itu yang kami lakukan adalah saya datang merendahkan diri kepada istri saya untuk mengakui kalau ada egois, kalau ada rasa selfish, mementingkan diri sendiri. Dan kemudian ketika saya mengakui kelemahan-kelemahan saya, istri saya juga mengakui kelemahannya. Lalu kami saling mendoakan. Alkitab berkata supaya kamu sembuh, pulih. Baru doa benar, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab itu warga kerajaan Allah, ini yang Tuhan inginkan agar pemulihan keluarga terjadi di masa pandemi corona ini. Dan bukan cuma di masa ini, terus dalam sepanjang masa dalam hidup pernikahan dan keluarga kita. Lalu kita lihat jadi jelas hukum atau prinsip daripada kesepakatan itu harus dipegang satu dengan yang lain. Karena dampaknya luar biasa. Dan kemudian prinsip yang berikutnya adalah yang disebut dengan the law of covenant. Dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak akan mungkin orang bisa berjalan bareng tanpa bersepakat berjanji. Anda juga tidak akan mungkin bisa join bisnis, kerjasama dalam bisnis untuk saling menguntungkan tanpa harus ada kerjasama yang baik, tanpa ada perjanjian. Tidak mungkin. Dalam bahasa Inggris, kata janji ada 3 level. Yang pertama promise. Itu janji biasa. Bisa diingkari asal punya alasan yang tepat. Tapi yang berikutnya adalah komitmen. Kata komitmen ini seperti bagaimana suami istri. Itu sifatnya sumpah, vow. Dan nggak bisa dibatalkan. Ya, karena ini sifatnya sumpah. Tapi juga ada yang disebut covenant. Perjanjian Tuhan kepada kita. Nah, ketika kita membangun prinsip-prinsip hubungan dengan baik dengan pasangan kita, atau bahkan waktu kita melakukan bisnis, maka kita harus punya apa yang disebut dengan komitmen yang baik. Bahkan disebut sebagai orang-orang yang bercovenant, sehingga kita bisa dipercaya untuk bisa bangun hubungan dengan orang lain. Dan hukum ini berlaku juga dalam tatanan hidup masyarakat. Sebab itu, mari perhatikan baik-baik. Yang ketiga, yaitu hukum yang penting juga, the law of sacrifice. Di mana satu dengan yang lain mau saling berkorban. Saya mau katakan kepada saudara di masa begini, ini waktunya bukan cuma sekedar kita memberi. Memberi itu sudah bagus sekali. Tetapi mari kita meningkat kepada sacrifice. Sudah mulai
berkorban bagi satu dengan yang lain. Dan seperti Kristus telah mengorbankan hidupnya bagi setiap kita karena dia mengasihi, mencintai kita. Mari kita punya semangat, prinsip mau berkorban buat pasangan kita, buat keluarga kita. Bahkan kita mau berkorban bagi kepentingan orang lain. Dan saya percaya itulah hukum Kristus, di mana kita melakukannya, bertolong-tolonglah kamu menanggung beban, sebab kamu telah memenuhi hukum Kristus. Kitab Galatia menjelaskannya seperti itu. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara betapa kata family itu, bait itu, berkuasa sekali. Beberapa waktu lalu saya mencoba merenungkan, kira-kira apa ya family ini akronim yang tepat. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Kata F-A-M-I-L-Y. F-nya adalah first is the kingdom of God. Yang pertama, pastikan dalam keluarga kita dan hidup kita, prioritas hidup kita adalah mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan dia berjanji maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, bukan? Jadi mari kedepankan, the kingdom of God must be not only our priority but must be our top priority. Kerajaan Allah bukan sekedar prioritas, tapi menjadi prioritas puncak dalam hidup setiap kita. Pertanyaannya sekarang, apa itu kerajaan Allah? Sederhana sekali, kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin. Tidak ada ruang untuk dosa. Ketika Kristus kita izinkan memerintah dalam hidup kita, di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita, maka yang ada adalah kita akan hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, sekaligus balance. Kita akan mencintai Tuhan, tapi juga hormat akan kekudusannya. Sebab Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 10 ayat 29, Tuhan itu selain penuh kasih, penuh anugerah, penuh kemurahan, tapi dia juga menyebutkan diri disebut sebagai api yang menghanguskan. Sebab itu ketika kita mengejar mendahulukan kerajaan Allah, pemerintahan Kristus, dan kebenarannya, kata kebenarannya di kayu sune, itu bicara tentang right relation, hubungannya mesti beres. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan pastikan beres, dan itu akan menolong kita membangun hubungan dengan keluarga kita atau orang lain berjalan lebih baik lagi. Lalu kemudian kata righteousness itu right position. Posisi kita juga harus beres. Mari kita mulai merenungkan diri ketika saya ada di rumah sakit terpapar COVID-19 itu. 16 hari saya ada di sana. Wow, suatu keadaan yang tidak mengenakan sekali, bersinggungan dengan kematian. Hal pertama yang saya lakukan apa? Saya evaluasi diri saya. Saya berkata seperti ini, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Saya evaluasi diri. Sebab saya tahu kalau Tuhan izinkan saya terpapar dengan virus yang mematikan ini, pasti ada maksud Tuhan. Yang pertama saya terima sebagai apa yang disebut dengan ajaran Tuhan. Dia sedang mengajari saya sesuatu untuk supaya saya belajar merendahkan diri dan semakin hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, balance antara mengasihi dan menghormati serta takut akan Tuhan. Tapi yang kedua, saya juga harus menyadari ada hajaran Tuhan. Sebab kata hajaran jangan takut. Kata hajaran ini membuat kita semakin hidup menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dan saya lakukan itu ketika saya ada di rumah sakit. Introspeksi diri membawa saya semakin mendekat kepada Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Tuhan menyembuhkan saya dengan cara yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Jadi right position mesti ada pada kita. Itu yang F. Lalu kemudian A-nya adalah authority in submission and respect. Harus punya otoritas. Karena apa? Menundukkan diri. Ada hormat, respect kepada otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perhatikan
Banyak orang lebih memilih kuasa daripada otoritas. Saya anjurkan kepada warga kerajaan, otoritas itu adalah hak untuk melepaskan kuasa, agar supaya kuasa yang ada pada kita itu menjadi legal power. Kuasa yang resmi. Sebab ada illegal power, yaitu kuasa yang nggak resmi. Anda boleh mengusir setan, bernubuat, melakukan mujizat seperti Matius 7 ayat 21-23. Tapi belum tentu itu dikenan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada mereka, I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Sebab mereka dikatakan pembuat kejahatan situ anomia. Mereka tidak tunduk dan taat pada otoritas. Mari kita mulai di rumah kita. Suami, tunduklah kepada Kristus dalam hierarki keluarga. 1 Korintus 11 itu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak. Jelas, suami harus tunduk pada Yesus. Ya, lalu kemudian istri tunduk kepada suaminya, anak-anak tunduk kepada orang tuanya. Garis dari bawah ke atas, garis pendudukan diri dan hormat. Tadi garis dari atas ke bawah adalah garis di mana Yesus mengasihi keluarga, Yesus mengasihi suami, suami mengasihi istri, istri mengasihi anak-anak. Dan itu terjadi menjadi tatanan yang sangat indah di dalam keluarga. Kalau ini terjadi, maka ada istilah berkata the energizing cycle. Ada lingkaran energi terjadi dalam keluarga di mana suami mencintai istrinya secara hebat, lalu memotivasi istrinya dan menghasilkan reaksi istrinya untuk apa? Menghormati suaminya. Ketika suami merasa dihormati oleh istrinya, dihargai, maka itu akan memotivasi dan memberikan reaksi suami untuk mencintai istrinya. Dan lingkaran energi kuat terjadi di dalam rumah kita. Rumah menjadi sumber energi yang luar biasa. Haleluya. Lalu kemudian kita lihat dalam FM, lalu FE, lalu M. Mutual Synergy of Potentials. Bagaimana kita bersinergi, bekerja sama untuk supaya potensi dalam keluarga kita semua boleh bertumbuh, berkembang. Sebab saya percaya bahwa seperti Miles Monroe berkata bahwa tempat penyimpanan harta karun yang terbesar di dunia, termahal bukan di tambang emas Freeport atau di tempat tambang-tambang batu bara, tetapi tempat penyimpanan harta karun terbesar ternyata ada di kuburan-kuburan. Kenapa ada begitu banyak orang mati tanpa mereka menghasilkan, memaksimalkan potensi yang ada? Ada banyak lukisan-lukisan hebat seharusnya bisa dinyatakan, dihasilkan, tapi keburu orangnya mati. Saudaraku, sebab itu mari keluarga demi keluarga kita saling mendorong, suami, istri, anak-anak, supaya potensi masing-masing bisa menjadi maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab suatu hari nanti kita akan dihakimi oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 menyatakan bahwa setiap kita nanti akan menghadapi yang disebut takhta pengadilan Kristus, di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita ini, termasuk mempertanggungjawabkan semua potensi. Sebab saya percaya bahwa Tuhan memberikan potensi setiap kita masing-masing. Itu investasi kerajaan sorga buat setiap kita. Orang investasi nggak mau rugi, mau untung. Tuhan juga investasi potensi supaya kita bisa melipat kali gandakannya. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, Tuhan akan disenangkan. Haleluya. Dan kemudian kita lihat secara akronimnya I sekarang. I-nya adalah intimacy with God. Ada keintiman dengan Tuhan yang dibangun. Wow, ada ungkapan perkataan nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Kepada siapa kita dekat menentukan masa depan kita, bukan? Dan ketika suami istri keluarga dibangun dalam keintiman yang kuat, saya percaya akibat keintiman akan menghasilkan buah. Saya punya 3 orang anak. Istri saya menjadi hamil bukan karena saya lirikan matamu menarik hati, hanya karena saya lirik atau dia menjadi hamil. Tidak. Apakah karena saya peluk dia erat-erat sampai tulang belakangnya berbunyi tak 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 lalu dia menjadi hamil? Tidak. Harus ada hubungan intim resmi suami istri, sah, baru kemudian kehamilan itu terjadi dan buah dihasilkan. Ketika hubungan intim suami istri dengan Tuhan, yaitu bagaimana kita mau bangun mezbah, doa bersama, menyembah Tuhan bersama-sama.
Wow, so powerful sekali. Saya lakukan ini dalam pernikahan saya dengan istri saya hampir 28 tahun. Sejak saya menikah di kota Surabaya tahun 92. Sampai hari ini kami bangun mesbah bersama-sama. Saya tumpangi tangan, saya berkati dia. Dia juga peluk saya, berkati saya. Ketika masih ada anak-anak, tumpangi tangan satu-satu. Dan luar biasa, apa yang saya perkatakan untuk istri dan anak-anak saya terjadi. Dan kami menikmati home sweet home, home blessed home. Ada keintiman yang dibangun dan menghasilkan buah. Dan buah itu saya percaya berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian family, L-nya. L ada loving without any reason. Mengasihi, mencintai tanpa alasan. Inilah yang diajarkan ketika kalau Anda pacaran, Anda boleh punya alasan. Oh, dia ganteng. Oh, dia baik. Oh, orangnya lembut dan sebagainya. Ya, seperti orang tanya gini, kenapa kamu sayang sama aku ketika pacaran? Cowoknya tanya, ya sebab gini loh, matamu. Mataku kenapa? Mata pencaharianmu. Nah, itu alasan. Pasti marah dia ya. Dia tanya lagi, why do you love me so sweet and tenderly? Kenapa sih kamu sayang sama aku? Hatimu sayang. Emang kenapa dengan hatiku? Hati, harta, dan properti. Pasti marah juga. Tapi kamu bisa menemukan alasan ketika kamu masih pacaran. Tapi ketika kita menikah, maka kita tidak boleh menemukan alasan. Sebab level cinta suami istri agape. Kasih tanpa syarat, tanpa alasan. Jadi kalau istri saya misalnya tanya sama saya, kenapa sayang kamu sayang sama aku? Saya akan jawab, I'm sorry babe, I cannot find the reason why I love you because I love you without any reason. Sedap. Aku tidak menemukan alasan untuk mencintai kamu, karena aku mencintai kamu tanpa alasan, tanpa syarat. Ketika ini ada pada kita, maka tidak mungkin ada perceraian, karena kita akan menerima pasangan kita tanpa syarat, tanpa alasan. Dan yang terakhir adalah why-nya, young generation prepare. Wow, apa itu? Generasi muda ini dipersiapkan. Saya berdoa, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita masing-masing. Ada banyak orang menyerahkan pendidikan rohani anak-anak kepada gereja, kepada sekolah. Tidak. Tanggung jawab mendidik rohani anak-anak kita, tanggung jawab orang tua. Anak-anak jasmani kita harus menjadi anak-anak rohani kita juga. Dan Alkitab menjelaskan bagaimana kalau kita mendidik mereka, maka anak-anak kita akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Siapakah pahlawan? Kita, orang-orang tua. Dan mari kita didik anak-anak kita. Mulai dari kita orang tua. Kita harus ajari anak-anak kita bagaimana berdoa. Kita ajari bagaimana firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari di masa ini, stay at home ini, kita banyak baca Alkitab. Banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu. Dan kita bisa mengajar anak-anak kita untuk bertumbuh takut akan Tuhan. Ketika saya praktekkan ini, saya bersyukur 3 orang anak-anak saya sekarang sudah besar semuanya. David, Tirsa, Tevi. 3-3-nya takut Tuhan. 3-3-nya melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, 3-3-nya pun berprestasi di dalam studi mereka masing-masing. Bahkan di tempat pekerjaan sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Mazmur 78 menjelaskan bahwa legacy yang paling luar biasa, warisan yang paling indah, sebetulnya bukan uang, harta. Itu bisa diperebutkan, bisa habis. Walaupun ada yang bilang 7 turunan nggak habis. Siapa bilang? Tetapi ketika legacy, apa itu legacy? Legacy adalah warisan kekal yang bersifat rohani, yang dapat dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Ketika kita berikan warisan kekal yang warisan rohani yang sifatnya kekal ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, maka kita akan bisa melihat generasi kita ke depan jauh lebih baik dari kita. Dan kita akan melihat dan kita akan mengalami bagaimana generasi di bawah kita itu, generasi demi generasi akan tetap ada di hadapan Tuhan. Mazmur 78 ditulis oleh Asaf. Dan Asaf adalah satu keluarga yang melayani praise and worship di bait suci 33 tahun selama pemerintahan Daud tanpa henti. Ya,
setiap jam terus selama 33 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Asaf melatih anak-anaknya. Lalu kemudian mengajak anak-anaknya melayani. Lalu kemudian setelah mereka cakap anak-anaknya melayani anak-anaknya lagi. Yaitu cucu Asaf. Dan seterusnya berkesinambungan. Kalau saya perhatikan kurang lebih 500 tahun lamanya. Pemuritan keluarga berlanjut terus melayani bersama-sama. Dan saya melihat contoh yang paling luar biasa dalam keluarga untuk terus generasi demi generasi melayani adalah Bani Asaf. Selama 500 tahun. Kapan berhenti? Ketika orang Israel melawan Tuhan dan Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, bait suci dirobohkan dan tidak terlacak lagi bagaimana keluarga Asaf. Tapi kita bisa belajar sesuatu. 4 hal yang ditekankan untuk mempersiapkan generasi. Yang pertama adalah, dan Mazmur 78 ayat 4 menjelaskan bagaimana kita mesti mengajari anak-anak kita untuk supaya mereka intim dengan Tuhan, menjadi pemuji penyembah di hadapan Tuhan, mengalami love encounter. Yang kedua adalah mengajarkan anak-anak kita tentang His strength, kekuatan Tuhan. Ini yang disebut dengan power encounter. Ya, bukan sekedar punya power, tapi belajar tunduk pada otoritas, punya otoritas. Karena otoritas didapat karena tunduk pada otoritas. Baru yang berikutnya, anak-anak diajarkan miracle encounter. Ya, bagaimana perbuatan tangan Tuhan ajaib. Ajarkan kepada anak-anak kita, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia melakukan mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung. Lalu kemudian yang pelajaran berikutnya adalah ajarkan firman Tuhan. Disebut the truth encounter. Ketemu tuh firman. Ajari anak-anak kita. Dan itu dimulai dari setiap kita. Dan bagaimana saya sembuh, saya mengalami bagaimana perjumpaan miracle encounter, power encounter itu terjadi ketika saya sedang jenuh di rumah sakit itu. Sekitar hari yang ke-13, tiba-tiba di belakang saya ada yang menepuk pundak saya. Saya tidak perhatikan pertama, tapi kemudian saya lihat ke belakang. Saya pikir biasanya suster antar obat untuk saya minum. Tapi waktu saya lihat ke belakang, ternyata tidak ada orang. Lalu kemudian saya abaikan. Tiba-tiba ada tepukan lagi datang 2 kali lagi. Di belakang saya sebelah kiri. Dan apa yang terjadi? Anda ingat bagaimana kisah Rasul 12, Petrus di tengah penjara, dirantai. Malaikat datang tengah malam ketika dia tidur dan ditepuklah Petrus. Lalu belenggunya terbuka. Lalu kemudian dia bisa keluar melewati 4 lapis regu penjaga tentara itu. Dan dia bisa keluar. Dan apa yang terjadi? Waktu saya mengalami jamahan itu, turunlah panas saya. Dan saya yakin saya disembuhkan. Dokter berkata kalau 2 hari berturut-turut saya tidak panas lagi, tidak demam, maka saya boleh pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Saya akhirnya diizinkan pulang. Dan Anda lihat sekarang, saya mengalami kesembuhan karena pertolongan Tuhan. Zaman kuasa Tuhan masih tetap ada berlaku. Kita yang hari-hari mungkin sedang menghadapi kesulitan apapun, ekonomi, atau keadaan apapun yang berat dalam hidup Anda. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia menyatakan kuasa mujizatnya, hari ini pun dia sanggup menolong kita dan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ingat baik-baik, Tuhan rindu supaya home sweet home, home blessed home, atmosfer kerajaan sorga nyata dimulai dari rumah tangga Anda. Ketika rumah tangga kita menjadi kuat, komunitas kita akan menjadi kuat, gereja kita menjadi kuat, kota kita menjadi kuat, bangsa kita menjadi kuat. Kerajaan Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya rindu kalau Anda keluarga demi keluarga, suami istri boleh berdekatan, boleh berpegangan tangan, anak-anak juga berdekatan. Mari kita bergandengan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih. Rencanamu indah dalam hidup kami manusia. Di masa pandemi corona ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel selalu beserta kami, di dalam kami dan di pihak kami. Tolonglah setiap keluarga-keluarga. Aku berdoa supaya setiap keluarga berfungsi penuh. Dan mari Kau berkati dengan kehadiranmu di tengah mereka sesuai perjanjianmu. Aku berdoa, kuatkan teguhkan hati mereka. Sebab aku percaya Tuhan, pandemi ini tidak selamanya. Hanya musim, dibatasi oleh musim. Tapi yang kekal adalah di bawah kolong langit ini, seperti Pengkhotbah 3 mengatakan, firman-Mu
dan Engkau sendiri yang berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Pulihkan setiap hubungan, pulihkan setiap keluarga, dan berkati setiap mereka. Biarlah sinar kemuliaan wajah-Mu tertuju atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Bersyukur kalau hari ini kita bisa ada dalam ibadah yang luar biasa dan mendengarkan kebenaran firman. 2 Timotius pasal yang ketiga berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, saudara, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya ketika kita meresponi kebenarannya, meresponi firman-Nya, dan meresponi seluruh ibadah yang baru saja kita lakukan, di dalam kehidupan kita ada kuasa dan ada, saudaraku, perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan di minggu yang baru ini. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita sebentar akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa, kita percaya ketika kita melakukannya dengan benar, ketika kita melakukannya dengan pengertian, maka saudara, kemurahan anugerah penyertaannya ada bersama dengan kita. Bapa, kita berdoa, ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalamnya. Kami mau melakukan dengan benar, kami mau melakukan dengan pengertian, dan kami percaya kemurahan anugerah-Mu, kuasa penyertaan kebaikan-Mu Engkau nyatakan pada kami. Dalam nama Yesus, amin. Ambil roti, saudara, angkat bersama dengan saya. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama, amin, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Angkat anggur ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat putra-Mu. Terima kasih buat apa yang Dia kerjakan, semua yang Engkau telah kerjakan bagi kami dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan, sekali lagi di minggu yang baru ini, kekuatan-Mu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu. Kuasa firman-Mu nyata dalam hidup kami. Kebenaran, kasih karunia anugerah-Mu bersama dengan kami. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah semua berkat terbaik dari kerajaan sorga. Menyertai, menuntun, memimpin, menjaga, memelihara, membawa kehidupan saudara berjalan dalam kemenangan, kekuatan, kemurahan, dan kuasanya. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dipercaya diberkati, ucapkan bersama dengan saya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.